Iya, selamat pagi Riders. Perkenalkan saya Debbie Marlina selaku moderator yang akan memandu webinar efektif teamwork pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dan saya harap Riders kalian bisa nih mendengarkan sesi ini dengan baik dan juga bila ada poin-poin yang penting boleh ya dicatat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan speaker kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Diponegoro dengan jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Beliau juga merupakan seorang public relation di Ruang Para Muda dan juga ambasador di Gerakan Mengajar Desa Nusantara. Selain itu, beliau juga aktif menjadi speaker dan moderator di berbagai event dan pastinya beliau ini sudah memiliki banyak achievement nih. Nah, hari ini beliau akan menjelaskan mengenai efektif teamwork pada para rider sekalian. Jadi, mari kita undang bersama speaker kita hari ini, Kak Syafa Azara Siregar. Selamat pagi, Kak. Hai, selamat pagi. Suaraku masuk nggak ya? Oh, masuk-masuk, Kak. Oke, halo. Halo Dewi, salam kenal. Oke, salam kenal juga, Kak. Gimana nih kabarnya, Kak? Apakah baik atau mungkin kurang sehat? Gimana? Alhamdulillah baik. Kalau Dewi sendiri gimana kabarnya? Eh, Puji Tuhan baik juga, Kak. Oke. Oke. Mungkin sebelum kita mulai sesi webinarnya, Kakak boleh nih memperkenalkan diri Kakak lebih lanjut dan juga menceritakan mengenai kesibukan Kakak akhir-akhir ini kepada para riders. Oke, boleh banget, boleh banget. Jadi, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Syafa Zara Siregar. Teman-teman bisa panggil aku Syafa. Dan untuk kesibukan, tadi udah sempat di-mention juga sama Debbie. Aku sekarang mahasiswi di salah satu universitas. Aku di Universitas Diponegoro. Dan selain ini, kesibukan aku itu sebenarnya di organisasi teman-teman semuanya. Jadi aku bener banget tadi sebagai ambasador juga di Gerakan Mengajar Desa. Lalu juga sekarang aku lagi sibuk juga nih, lagi sibuk menjabat sebagai duta wisata juga di kotaku. Jadi sekarang aku lagi running beberapa program juga dan untuk kesibukan-kesibukan lainnya aku juga sempat intern kemarin, lalu juga aku juga ikut volunteer dan project-project gitu sih kalau sejauh ini. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar. Apakah Kakak sudah bersiap nih, udah siap nih dan juga udah semangat apa gimana nih Kak? Udah siap banget nih. Aku excited banget nih untuk balik lagi webinar. Yeay. Oke, baik Riders, sekarang kita masuk ke sesi webinar mengenai efektif teamwork yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Kak Syafa Azara. Kepada Kak Syafa Azara, waktu dan tempat kami persilakan ya Kak. Saya izin terlebih dahulu, nanti pada saat sesi Q&A saya kembali lagi. See you soon Okay, Riders. thank you so much, Dewi. Thank you for a great app opening. Thank you, guys. All right. Halo teman-teman semuanya. So, I'm really excited for today. Sayang sekali aku nggak bisa ngeliat muka teman-teman di sini. But then again, aku yakin excitement teman-teman itu keren banget. And also, apalagi sekarang itu hari Minggu ya teman-teman. I'm truly, truly thankful for you guys. Udah mau datang ke acara pada hari ini ya. Dan hari ini kita bakalan ngomongin effective teamwork. Tapi di sini aku lebih menjurus ke communication. Jadi teman-teman gimana sih cara komunikasi di tim yang baik gitu ya. Dan mungkin di sini aku bisa minta tolong di share screen untuk selanjutnya. Oke, thank you so much. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin gimana sih cara create effective team communication 101. Kenapa 101? Karena sebenarnya ini introduction aja. Dan di sini aku sih sebenarnya pengennya lebih ke discussion ya teman-teman. Aku pengennya ngobrol sama teman-teman, but I cannot see you guys right here, so it's okay though. Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen ngeramein di kolom chat itu juga nggak apa-apa banget. Aku nggak masalah banget. Karena di sini aku lebih pengen kita sharing-sharing aja satu sama lain. Karena aku juga masih belajar dan aku yakin teman-teman juga pasti banyak banget insight-insight yang bisa dibagiin juga nih ke aku. So, okay. Kita hari ini bakalan ngebahas lebih lanjut tentang create. Ngebuat itu gimana sih cara kita ngebuat effective team communication gitu. Karena
kalau misalnya kita pikir-pikir ya, kalau misalnya teamwork itu terjalin dengan baik, kerjaan itu akan terjalin dengan baik, kalau memang komunikasi dalam timnya itu sudah oke, bener nggak? Aku yakin teman-teman semua di sini juga setuju soal statement itu, karena itu adalah salah satu pondasi yang emang harus bagus gitu dari awal gitu. Komunikasi antar tim itu harus bagus. Jadi di sini kita bakal ngebahas itu lebih lanjut. Alright, so mungkin bisa langsung di next aja. Hi again there. So this is actually me. Hi again. Teman-teman mungkin aku perkenalan diri lagi aja ya. Halo semuanya, aku Syafa Zara Siregar. Teman-teman bisa panggil aku Syafa. Aku berumur 20 tahun dan sekarang juga aku sedang menjabat sebagai duta wisata di Balikpapan. Dan bener banget tadi juga udah di-mention sama Debbie, aku adalah International Business Management Student di Universitas Diponegoro. Dan sekarang juga aku lagi undergoing startup sama teman-teman aku, namanya itu Trago. Lalu juga aku running social projects di Gerangan Mengajar Desa Nusantara, Ruang Para Muda juga, dan di Ruang Para Muda sebagai Head of PR. Dan selain itu juga aku running beberapa project sosial seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya setelah aku ikutan beberapa organisasi ini ya selama aku hidup, itu benar-benar di sini tuh teamwork is really really important, right? Kalau misalnya teamwork itu nggak berjalan, nggak benar-benar bagus, nggak ada nih komunikasi yang baik, aku ngerasa itu struggle-nya ada banget. Apalagi sering banget kan teman-teman terjadi miskomunikasi, itu sering banget. Nah, di sini mungkin setelah aku melewati beberapa struggle itu ya teman-teman, karena udah berbagai macam rintangan lah ya itu udah sempet aku lewatin. Dan di sini aku pengen sharing nih ke teman-teman gimana sih waktu aku akhirnya aku evaluate diri aku dan teamwork aku gitu. Apa sih yang kurang dari komunikasi kita gitu. Dan di sini aku pengen sharing tentang itu. Mungkin bisa langsung di next aja. Okay, what is actually effective communication? Aku mungkin pengen nanya mungkin di sini di kolom chat kalau misalnya teman-teman bisa banget langsung drop your opinions regarding this one, that would be so great. Jadi di sini aku bakal ngebahas effective communication, gimana sih cara komunikasi yang efektif, apalagi dalam tim gitu ya. Let's say nih di tim itu ada 5 orang, 10 orang, 15 atau bahkan bisa puluhan. Dan teman-teman itu harus menjalin komunikasi yang baik supaya apa sih sebenarnya? Nanti abis ini kita bakalan ngebahas, tapi kita bakalan ngebahas dulu nih apa sih sebenarnya definisi dari effective communication gitu. Mungkin bisa langsung di next aja. Oke, thank you so much. So, ini sebenarnya teman-teman definisinya. Jadi sebenarnya ini aku bakalan ngebahas awal dulu tentang komunikasi itu apa. Komunikasi sendiri itu kan kegiatan bertukar informasi ya teman-teman. Teman-teman bertukar informasi, bertukar ide, bahkan di perasaan teman-teman untuk di speak up itu adalah part of communication. Orang nggak bakalan tahu nih tentang informasi, ide, perasaan teman-teman kalau teman-teman nih nggak speak it out. Teman-teman itu nggak menyuarakan itu. Jadi komunikasi itu adalah kegiatan bertukar itu semua dari individu satu ke individu lainnya. Nah, in this case kita kan ngebahasnya tim ya. Jadi nggak cuma 2 orang, nggak cuma antar satu individu dengan individu lainnya, tapi ini juga antar tim gitu. Jadi rame nih teman-teman. Nah, interaksi ini juga pastinya terjadi jika terjadi pula hubungan yang baik. Nah, dari tadi kan aku udah ngebahas terus nih kenapa sih kita tuh harus nge-build hubungan yang baik antar satu tim dengan tim lainnya. Let's say gini teman-teman. Misalnya teman-teman punya tim, sebenarnya kerjanya tuh udah bagus, tapi kurang komunikasi nih. Itu kan biasanya ada rintangan di mana teman-teman tuh untuk membuat itu jauh lebih efektif lagi, itu sulit kan teman-teman. Kenapa? Karena itu tidak disuarakan, karena itu tidak dibicarakan, karena itu tidak didiskus dengan baik gitu. Nah, di sini hubungan baik itu perannya sangat penting teman-teman. Gini contohnya, kalau misalnya teman-teman juga nggak terlalu nyaman nih hubungannya dengan let's say tim leader teman-teman ataupun sesama teammates teman-teman, itu kan untuk hubungannya juga nggak enak ya, untuk berkoordinasinya juga nggak enak. Nah, di sini hubungan baik itu benar-benar harus di-highlight teman-teman. That's why di sini aku kasih juga garis bawah karena hubungan baik untuk mencapai komunikasi yang efektif dalam suatu tim itu sangat-sangat penting teman-teman.
Nah, pengukuran efektivitas di suatu komunikasi itu gimana sih? Itu bisa dilihat dari tercapainya tujuan yang diinginkan. Nah, sebenarnya gimana sih tujuan yang diinginkan itu bisa juga di-measure udah tercapai gitu. Jadi gini teman-teman, teman-teman itu kalau misalnya punya tujuan, itu pasti udah bisa set goals-nya gitu kan ya. Jadi teman-teman bisa, oh oke, aku bisa centang yang ini udah completely oke, udah apa ya, udah terwujud gitu ya, udah bisa kita raih. Terus nanti ada checklist yang lain, ada checklist yang lain. In this case, apalagi teamwork, itu aku yakin checklistnya ada banyak banget nih teman-teman. Nah, untuk mencapai checklist ini, itu harus bisa nih kita apa ya? Kita harus bisa seenggaknya struggling dulu untuk mencapai tujuan-tujuan ini itu dengan apa? Dengan pengukuran efektivitas untuk kita melakukan efektivitas communication ini. Sorry, sorry. Jadi kayak gimana ya? Kita gampangnya gini, misalnya ya, kita pengen punya deadline cepat, itu goals kita ya. Kita ada acara cepat, deadline-nya cepat, terus misalnya komunikasinya tuh kayak masih banyak yang berantakan. Kalau aku waktu itu tuh banyak banget nih. Jadi runtutan dari aku harus ngomong dulu ke ketua aku, dari ketua aku harus ngomong lagi ke siapa, siapa, dan itu tuh runtutannya banyak banget dan menurut aku itu sendiri nggak efektif dan itu tuh permasalahan loh teman-teman. Mungkin kita ngeliatnya itu oh, oke, itu emang runtutan ya emang harus seperti itu tapi ternyata kita tuh bisa loh ngebuat itu lebih efektif lagi. Kita bisa bikin suatu komunikasi dalam suatu tim itu lebih efektif lagi dengan apa? Dengan tadi kita set goals dulu, terus habis itu kita checklist satu-satu, dan once itu checklistnya udah ke checklist semua, itu dia efektifnya itu ternyata tercapai juga gitu. Nah dari tadi kan aku udah ngomongin nih kayak aduh efektivitas lagi itu sebenarnya gimana sih caranya? Nah habis ini juga aku bakalan ngebahas hal itu. Mungkin bisa langsung di next. Nah gimana sih komunikasi itu bisa dikatain efektif? Itu gimana caranya kan dari tadi aku mungkin udah ngomong lagi tentang efektif dan efektif. Dan teman-teman pasti wondering gimana sih caranya bisa dibilang itu tuh udah efektif gitu kan. Komunikasi itu dikatakan sudah efektif jika informasinya, pemikirannya, pesannya tuh udah dapat diterima atau dapat dipahami dengan sangat baik oleh orang lain gitu, sang penerima pesan ini. Jadi misalnya ya ada um, teman-teman teammates teman-teman gitu ya itu lagi berkoordinasi dengan teman-teman. Tapi kan kadang ya di suatu forum ataupun discussion itu biasanya ada waktu di mana kayak kita tuh nggak paham sama apa yang orang lain omongin. Kita tuh nggak ngerti sebenarnya dia tuh pengennya apa atau tujuan kita tuh sebenarnya apa ataupun kita tuh mau ngelakuin apa bahkan nggak ngerti gitu kan. Berarti kan itu komunikasinya nggak efektif. Kita nggak ngerti nih apa yang orang lain sebenarnya pengen ngasih tahu kita. Nah, itu tuh sebenarnya komunikasinya nggak efektif, teman-teman. Nah, gimana bisa efektif itu kita bakalan go deeper setelah ini, tapi itu adalah salah satu cara kita measure, ini sebenarnya kita komunikasinya tuh efektif nggak sih? Kita tuh sebenarnya rapat ini, kita lagi meeting ini, meeting itu, aku yakin teman-teman juga udah sering banget ikutan online meeting juga, kalau karena sekarang lagi situasinya kayak gini, dan mungkin karena strugglingnya juga beda, kita misalnya nggak ketemu secara langsung, dan kita juga kurang efektif nih komunikasinya. Nah, secara online ini sebenarnya udah efektif atau belum sih? Kita meeting lama-lama nih 3 jam, 4 jam let's say gitu ya. Tapi sebenarnya tuh itu tuh sebenarnya efektif nggak ya? Apakah sebenarnya pesan yang mau disampaikan itu sudah tersampaikan atau belum gitu kan? Nah, itu that's the main question. Jadi teman-teman itu harus bisa menilai ini sebenarnya udah efektif atau belum atau sebenarnya ini kita cuman wasting time aja karena aku yakin sebenarnya itu waktunya bisa banget digunain secara seefektif mungkin supaya apa? Supaya nanti kinerja teman-teman juga lebih efektif lagi. Nah, makanya di sini aku highlight, aku pengen ngebahas soal communication dulu karena itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk apa? Untuk teamwork itu bisa terjalin dengan baik ke depannya untuk hasil yang baik pula gitu. Jadi semua tujuannya bisa tercapai gitu. Nah, di sini kan aku juga nge-highlight ya teman-teman. Di sini ada dapat diterima dan dipahamin dengan baik sehingga menciptakan kesamaan persepsi. That's the first thing. Kesamaan
persepsi itu harus penting. Jadi gini, biasanya itu yang suka beda itu misalnya kita punya ideas dan teammate kita punya ideas dan team leader kita punya ideas. Once di discuss itu kenapa suka lama banget, kayaknya nggak dapet titik temunya karena persepsinya ternyata belum disamain teman-teman. Jadi teman-teman harus nyamain persepsi dulu, teman-teman harus nyamain goals dulu, teman-teman harus nyamain tujuan dulu. Supaya apa? Supaya nanti perspektifnya seeing-nya in the same perspective. Jadi kalau misalnya teman-teman masih POV-nya ada banyak nih ya, walaupun teammates itu teman-teman harus bisa nyatuin persepsinya dulu. Kenapa? Supaya nggak pecah nanti fokusnya. Supaya nanti teman-teman tahu goals-nya apa yang mau dicapai. Kalau misalnya goals-nya aja belum tahu apa, belum tahu nih tadi yang aku bahas checklist-checklistnya itu apa aja, itu teman-teman nanti nggak bakalan dapetin efektif teamwork-nya gitu. Jadi nanti bakalan banyak yang miss atau bahkan yang suka diomongin lah ya antar satu teamwork dengan satu teammates dengan teammates lainnya itu kan pasti kayak miskomunikasi. Aduh, maaf banget ya ini ada miskomunikasi ataupun jadinya kerjaannya tuh semuanya berantakan karena komunikasinya nggak baik. Nah, karena apa itu tadi lagi balik lagi itu persepsinya mungkin belum sama. Jadi makanya di sini persepsinya itu harus disamakan dulu teman-teman. Dan yang kedua itu adalah mengubah perilaku. Dan yang ketiga adalah mendapatkan informasi. Jadi tahu dan paham sebenarnya informasi yang mau kita kasih tahu tuh apa gitu. Balik lagi. Oke, mungkin bisa langsung di next. Nah, mungkin kalian juga wondering, why is it important? Sebenarnya kenapa sih ini tuh begitu penting gitu? Kenapa effective communication itu sebegitu pentingnya? Yang pertama, aku udah ngebahas juga tadi, tentunya mencapai tujuan yang diraih. Pastikan teman-teman untuk nge-build satu tim aja itu bakalan susah banget. Dan aku yakin teman-teman itu pasti punya tujuan kan dalam satu tim itu untuk ngelakuin sesuatu. Nah, di sini itu untuk mencapai tujuan yang diraih, itu ya harus ada namanya komunikasi. Kalau nggak dikomunikasikan ya nggak bakalan bisa-bisa nih. Tujuannya bakalan kecapai tuh bakalan ribet gitu ya. Jadi yang pertama pastinya kenapa itu penting? Karena kita punya tujuan. Karena tim kita ini punya tujuan yang akan diraih. Jadi kita harus nge-build effective communication. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Ini juga teman-teman ini tuh kayaknya udah hal yang semua orang bisa relate kayaknya, apalagi kalau lagi teamwork gitu ya. Itu tuh udah pasti banyak banget sering kejadian itu kesalahpahaman. Kenapa sih kesalahpahaman itu terjadi? Karena ya tadi balik lagi teman-teman komunikasinya tuh nggak didapetin dari dua arah gitu. Jadi yang satu mungkin nggak dapat maksudnya teman-teman apa, ataupun pihak sananya mau memberitahu teman-teman juga teman-teman nggak ngerti sebenarnya apa. Nah, ini di sini teman-teman effective communication itu pentingnya tuh itu gitu untuk menghindari kesalahpahaman. Dan yang ketiga, bisa mengatur jadwal kerja seefektif mungkin. Nah, ini, let's say ya teman-teman, misal one of the examples, kalau misalnya teman-teman berkomunikasi kan sekarang caranya itu dengan meeting ya, set schedule online meeting ataupun offline meeting. Dengan teman-teman set meeting ini, itu kan kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang sekarang masih meetingnya berjam-jam gitu ya. Meanwhile sebenarnya mungkin yang diomongin juga sebenarnya nggak sebanyak itu gitu. Poin-poinnya juga sebenarnya mungkin nggak tersampaikan, bahkan ada yang seperti itu. Based on my experience, aku juga pernah gitu meeting berjam-jam, tapi sebenarnya yang dibahas tuh cuman itu-itu aja, dan jatuhnya itu ngabisin waktu, dan itu kan nggak efektif ya teman-teman. Ini nggak efektif secara komunikasi, nggak efektif juga secara waktu, nggak efektif juga secara kinerjanya gitu kan. Kita kan lebih baik, apalagi di teamwork ini kan, itu kan kita pasti pengen execute secepatnya gitu ya. Instead of having a lots of meetings, kita kan pengennya kayak oke, meetingnya nggak usah terlalu lama, tapi semuanya tersampaikan dengan singkat, jelas, dan padat gitu ya. Semuanya udah tersampaikan, dan nanti juga kita bisa ngeset jadwal kerjanya efektif juga. Jadi sebenarnya semuanya itu berkesinambungan teman-teman. Yang awalnya mungkin dari komunikasi aja, jadinya jadwal kerjanya ikutan efektif, yang pada akhirnya kerjanya efektif, dan itu akhirnya tercapai juga nih tujuan kita gitu. Goals-nya yang kita mau tuh tercapai juga gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu adanya bonding yang baik antar teammates. Ini effective communication itu pentingnya ini juga sih teman-teman.
kan kita juga sering nih mungkin ikutan organisasi ataupun kegiatan ataupun projects, terus teman-teman ngerasa sebenarnya bondingnya tuh kurang, ataupun misalnya teman-teman sekarang lagi nge-create suatu organisasi dan mungkin ngerasa aduh bondingnya kurang nih antar satu dengan lainnya, dan atau mungkin teman-teman ngerasa kalaupun teman-teman udah di suatu organisasi, aduh kayaknya aku kurang deket deh sama teammates aku, mungkin teman-teman juga pasti ada rasa kayak gitu ya. Nah, ini effective communication itu penting untuk apa? Balik lagi ini untuk adanya bonding yang baik. Bonding tuh nggak melulu soal kayak kita cuma sekedar kenal doang, tapi kan kita untuk nyaman di suatu tempat kerja apalagi ya, di suatu tempat kerja itu kan dengan kita memiliki relationship yang baik dengan em, partner kerja kita gitu kan, dengan teammates kita. Jadi di sini tentunya supaya adanya bonding yang baik gitu dengan adanya tim communication yang baik pula gitu. Mungkin bisa langsung di next. Oke, sebenarnya apa sih yang bikin komunikasi itu lebih efektif lagi gitu? What makes it effective? Yang pertama itu clear message. Di sini mungkin akan aku bantu bacakan juga. Jadi di sini pesan yang ingin disampaikan pengirim itu harus sederhana dan mudah dipahami dan disusun secara sistematis. Ini mungkin in terms of mungkin teman-teman mau let's say chat sesama teammates ataupun ngirim email, itu teman-teman bisa banget pakai poin yang pertama yang clear message. Dan yang kedua itu ada correct message. Itu di mana teman-teman itu informasi yang dikomunikasikan itu tidak boleh samar-samar atau salah dalam arti apapun. Jadi teman-teman itu pakai bahasa yang lugas, teman-teman pakai bahasa yang jelas. Jadi jangan ambigu gitu. Biasanya tuh kayak kita karena malu untuk bener-bener speak up soal ideas kita ataupun kita tuh kayak masih insecure biasanya nih yang bikin ribet, aduh insecure sama opini kita sendiri. Tapi kita pengen speak it out nih ke teammates kita. Tapi akhirnya teman-teman malah memodifikasi, akhirnya sebenarnya pesan yang mau disampaikan tuh nggak tersampaikan. Menurut aku teman-teman harus milih kata-katanya juga yang pas, yang lugas, yang jelas gitu. Jadi semua orang yang mau menerima nih, menerima pesan teman-teman itu juga bakal ngertinya dengan mudah dan akhirnya apa effective communication ini bakalan terjadi gitu ya di suatu tim teman-teman. Lalu yang ketiga adalah complete message. Jadi di sini komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Balik lagi nih teman-teman. Di sini aku tulis di mana kayak komunikasi ini dasar pengambilan keputusan gitu teman-teman. Jadi apa ya teman-teman tuh emang harus prioritize komunikasi sebenarnya karena emang this is really really important dan jika informasinya tidak lengkap dapat menyebabkan keputusan yang salah pula. Once teman-teman lagi di suatu tim menyelesaikan suatu permasalahan, tapi teman-teman nggak complete nih ngasih opini teman-teman, jadi kayak setengah-setengah, itu kan nanti hasilnya bakalan balik lagi kayak yang correct message, it's gonna be apa ya bahasanya, kita bakalan ngerasa itu masih ambigu gitu, masih ambigu bahasanya. Jadi instead teman-teman bikin bahasa yang masih dipoles-poles lagi ya menurut aku mendingan teman-teman tuh speak it out ya sejelas mungkin gitu. Jadi semuanya pesannya informasinya tuh tersampaikan dengan baik gitu. Jadi nanti keputusan at the end of the day itu bakalan baik pula gitu. Jadi nggak salah lagi keputusannya. Lalu ada precise message. Ini di sini pesan yang dikirim itu kalau bisa seringkas mungkin sih teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu bertele-tele karena kalau bertele-tele juga jadinya tuh nggak fokus ke main point kita pembahasannya tuh apa sih gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen ngasih tahu sesuatu ke orang juga menurut aku langsung aja nih hit the point gitu. Jadi teman-teman tulis poinnya apa, langsung bicarakan gitu. Nih aku ada poin ini nih teman-teman semuanya. Dan mungkin kalau misalnya akhirnya membutuhkan explanation lebih lanjut, teman-teman baru bisa explain di situ. Jadi daripada kayak kita terlalu banyak pembukaan, akhiran, dan lain-lain, itu menurut aku bakalan wasting time, first of all. Dan yang kedua, itu juga nggak efektif. Dan yang ketiga, itu menurut aku bakalan nggak jelas juga gitu penyampaiannya. Kenapa? Karena kita terlalu banyak yang dibahas. Jadi sebenarnya main point ini malah samar-samar gitu. Jadi mendingan teman-teman buat seringkas mungkin, tapi tetap jelas dan tetap semuanya main pointnya itu tersampaikan gitu.
Dan yang kelima, ini sebenarnya kita juga harus consider penerimanya juga, penerima informasi gitu, let's say. Ini kan aku POV-nya berarti kita dari pengirim ya, kita sebagai pengirim gitu, kita sebagai sendernya. Nah itu kita juga harus memperhatikan banyak hal nih teman-teman. Media komunikasi apalagi sekarang banyak banget ya. Kalau dulu kan mungkin terbatas, karena sekarang banyak banget, teman-teman juga harus consider ini juga. Jadi teman-teman harus memperhatikan sikapnya juga, harus memperhatikan bahasa teman-teman juga, pengetahuan, terus juga penerimanya tuh gimana sih? Let's say gini, ini bakalan out of topic of teamwork, tapi let's say misalnya teman-teman mau reach out, orang luar nih gitu kan, orang luar, teman-teman juga kan harus memposisikan diri sebagai orang luar itu. Kalau misalnya kita ngedapetin, message yang kayak gini itu sebenarnya cocok apa enggak ya dan lain-lain. Dan teman-teman juga harus bisa memposisikan diri sebagai orang lain juga, sebagai penerimanya tuh sebenarnya udah dapat nggak sih ini pesan yang teman-teman mau sampaikan gitu. Jadi, teman-teman harus bisa buat itu seefektif dan, penyampaian teman-teman itu bisa diterima oleh orang lain. Gitu. Mungkin bisa langsung di-next aja. Oke, ini sebenarnya ada hambat-hambatannya teman-teman, pasti lah di effective communication itu pasti ada hambatan-hambatannya. Dan untuk hambatan-hambatannya sendiri ini ada beberapa, sebenarnya ada banyak ya teman-teman kalau hambatan, in terms of hambatan itu ada banyak banget, tapi di sini udah aku, rangkum jadi 3 gitu ya. Jadi, yang pertama itu tentunya teknik. Teknik itu sebenarnya gimana sih, Syafa? Teknik tuh maksudnya teknik penyampaiannya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman untuk mengkomunikasikan informasinya tuh tekniknya gimana sih? Ini di sini aku kasih contoh juga, kurangnya sarana dan, peranan yang diperlukan dalam proses komunikasi, lalu juga ada penguasaan tekniknya. In this case sebenarnya, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi itu misalnya teman-teman kan ada yang secara lisan, right? Ada yang lisan, lalu juga ada yang, tulisan juga gitu kan, lalu juga ada yang isyarat. Nah, metode-metode ini tuh sebenarnya teman-teman udah well known belum sih? Kan karena kita juga balik lagi ya, aku balik lagi bilang bahwa kita tuh harus bisa juga memposisikan diri sebagai penerimanya, penerima pesannya itu sebenarnya teman-teman, bakalan ngerti atau enggak sih gitu, dan metode mana sih yang sebenarnya cocok dipakai untuk teamwork saat ini gitu kan, teman-teman yang bisa adjust gitu, bisa disesuaikan dan teman-teman juga bisa memilih nih, metode mana sih yang mau teman-teman pakai supaya apa? Supaya balik lagi effective communication di teamwork teman-teman itu terjalin dengan baik gitu. Karena di sini aku nggak bisa ngasih tahu, "Oh, ini nih yang udah pasti efektif tuh yang kayak gini," gitu. Nggak bisa saklek kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi, environment di teamwork itu gimana, work ethic-nya itu gimana, lalu juga, teammates teman-teman sendiri juga bagaimana itu teman-teman harus, see closely, teman-teman harus lebih, mmm, lihat lebih dekat ya teman-teman, ini gimana sih supaya aku bisa ngejalin, komunikasi yang baik gitu dan jadinya efektif. Itu teman-teman sebenarnya yang bisa, eee, decide sendiri gitu. Jadi di sini aku cuman ngasih beberapa contoh aja gitu teman-teman. Nah, mungkin juga untuk selanjutnya itu pasti ada di perilaku gitu. Perilaku itu kan, di sini hambatan ini disebabkan dari berbagai bentuk sikap atau perilaku. Mungkin ada perilaku-perilaku yang kurang mengenakan ataupun kayak, yang teman-teman kurang bisa adjust, akhirnya nanti effective communication-nya nggak terjalin lagi gitu. Ini juga suatu hambatan ya teman-teman. Lalu juga ada semantik. Nah, untuk semantik sendiri itu, ini adalah hambatan yang, disebabkan kesalahan dalam penafsiran nih, teman-teman. Nih, mungkin apalagi ya, sekarang kan kita tuh diverse banget ya, teman-teman. Jadi bahasa pun ada banyak dan itu pun artinya masih bisa ambigu ya, teman-teman. Makanya pemilihan kata, kalau misalnya kita lagi meeting, itu tuh penting banget. Kenapa? Karena balik lagi, itu bisa jadi ambigu untuk beberapa orang. Mungkin, teman-teman sendiri udah ngerti, atau mungkin teman-teman yang lain juga ada yang ngerti, tapi pasti ada orang di mana yang kayak masih bingung dan lain-lain. Nah, ini di sini kayak penafsiran makna dari kata-kata teman-teman tuh mungkin, masih belum nyampe gitu, ataupun pemilihan katanya kurang tepat gitu. Kenapa? Karena balik lagi Indonesia kan bahasanya apalagi banyak banget ya teman-teman. Ini aku kasih contoh aja kayak, karena bahasa di Indonesia banyak-banyak dan mungkin itu artinya bakalan banyak pula gitu. Jadi teman-teman harus bisa bener-bener, apa ya, jangan seambigu itu, jadi pilih katanya yang tepat. Jadi ini juga once,
kayak kita udah menemukan kata-kata yang enak untuk diberitahu, itu kan gak bakal ambigu juga, dan akhirnya si penerima pesan ini juga bakal ngerti gitu sama apa yang mau kita omongin gitu. Biasanya tuh kayak gini nih banyak sih teman-teman, apalagi di bahasa daerah gitu. Jadi kayak ambigu ini sebenarnya apaan sih maksudnya gitu, karena maknanya tuh nggak nyampe di mereka gitu. Mungkin bisa langsung di next. Oke. Jadi gimana sih? Aku bakalan make it so quick. Jadi yang pertama itu ada perencanaan yang matang. Tentu di sini kan ada agenda, waktu, dan lain-lain ya teman-teman. Yang kedua juga menyamakan persepsi. Balik lagi yang aku bilang tadi di awal. Lalu yang ketiga juga ada pemahaman materi pembicaraan. Jadi teman-teman harus bisa berkoordinasi nih, berjalan lebih efektif apabila masing-masing anggota di tim ini memahami posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang keempat juga sikap terbuka dan saling menghargai gitu. Teman-teman pastinya nih harus banget nih bisa sikap terbuka dan menghargai. Terbukanya gimana sih? Balik lagi teman-teman bisa speak up secara personal tentang ideas teman-teman. Dan yang kedua juga saling menghargai. Menghargai apa? Menghargai opini gitu. Mungkin bisa langsung di next. Oke, teman-teman juga ini penting banget untuk minta feedback balik gitu. Feedback balik itu supaya apa sih? Supaya terjadinya komunikasi dua arah yang emang, oh oke, aku pengennya kayak gini, kamu pengennya kayak gini. Jadi kan kita semua tahu nih pengennya apa. Jadi balik lagi nanti tujuannya itu bisa tercapai secara efektif pula gitu. Lalu yang keenam itu ada membangun komunikasi informal. Di sini kan mungkin teman-teman juga udah sering ya ngebonding dan lain-lain. Itu tuh sangat-sangat penting loh teman-teman. Mungkin kita mikirnya itu terlalu apa ya, terlalu menghabiskan waktu dan lain-lain. Tapi kalau menurut aku pribadi itu tuh penting banget. Kenapa? Supaya terjadi work environment yang nyaman pula gitu. Jadi setelah kita udah nyaman kan komunikasinya lebih enak biasanya pasti gitu kan. Jadi untuk membangun komunikasi informal itu juga sangat-sangat penting. Dan yang terakhir itu ada penegasan dan motivasi. Jadi penting banget nih teman-teman untuk mempertegas kembali segala yang telah disepakati. Untuk teman-teman pertegas lagi, teman-teman ulang lagi juga boleh banget. Jadi supaya koordinasinya tuh semuanya orang ngerti, semua teammates teman-teman ngerti, semua uh, yang bersangkutan juga ngerti gitu. Jadi penegasan itu penting dan jangan lupa untuk saling encourage, saling ngerangkul satu sama lain untuk ngasih motivasi supaya semua orang juga apa ya enak gitu kerja di tim teman-teman gitu. Mungkin bisa langsung di next. Nah, aku sempat baca ini loh teman-teman waktu itu, aku lupa di buku apa ya, tapi to effectively communicate, kita tuh harus realize we are all different in a way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. Intinya kalau misal kita pengen komunikasi secara efektif, kita tuh harus realize nih, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh beda semuanya gitu kan. Kita beda semuanya dan kita harus bisa apa ya, kita harus bisa menggunakan understanding ini buat guide gitu. Kita harus bisa komunikasikan itu karena ya semuanya beda gitu. Semua orang beda. Jadi that's totally fine kalau memang teman-teman menemukan beberapa struggle dalam berkomunikasi. That's totally okay. But then again, teman-teman tetap harus pick it out. Karena kalau misalnya dipendem juga gak ada yang pernah ngerti dan teamwork itu gak akan pernah jalan kalau misalnya komunikasinya gak baik gitu. Teman-teman bakalan sulit lah untuk mencapai tujuan teman-teman di tim teman-teman kalau emang komunikasinya itu satu sama lain tidak baik gitu. Mungkin bisa langsung di next aja. Nah, thank you so much teman-teman. Mungkin itu aja dari aku hari ini. Semoga itu membantu teman-teman semua. Dan this is actually based on my experience ya teman-teman. Jadi aku masih belajar banyak juga di sini. So hopefully this will help you guys. Dan aku juga nggak sabar banget mungkin teman-teman habis ini pengen sharing-sharing juga bareng aku. Aku juga bakalan seneng banget kalau misalnya teman-teman punya opini yang lain. That would be so great. That would be amazing. Aku bakalan sangat mengapresiasi itu juga. So thank you so much teman-teman yang udah join hari ini. Thank you. Wah, terima kasih atas pemberian materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif ya, Kak. Selain para riders yang jadi nambah insight, saya juga nambah insight ini. Jadi, ya deh. Saya juga jadi nambah insight nih, Kak. Dan saya juga ada highlight dari pernyataan Kakak, kalau di dalam teamwork itu pastinya yang penting komunikasi kan ya, Kak. Dan yang saya tangkap itu komunikasi yang baik adalah komunikasi yang ketika kita menyampaikan informasi bisa
ditangkap dengan baik dengan mereka dan tidak menimbulkan miskomunikasi. Oke, kalau begitu kita langsung masuk Betul. saja ke sesi Q&A. Kepada riders, jangan lupa untuk bertanya ya. Untuk riders yang pertanyaannya dijawab oleh operator, akan otomatis mendapatkan poin tambahan. Dan juga untuk kakak-kakak trailers-nya, jangan lupa untuk dicatat poin para riders yang bertanya ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung di-up. Oke, ini udah ada dari Bika, kelompok Kora-Kora. Gimana kalau nggak menemukan waktu yang pas untuk ngadain rapat karena ada kesibukan masing-masing? Apakah ada cara efektif lain dalam diskusi selain ketemu di rapat? Oke, ini aku langsung jawab ya berarti Dewi. Iya, boleh Kak. Oke, thank you so much untuk pertanyaannya. Ini bagus banget nih pertanyaannya. Bener banget kan kita kadang suka set schedule meeting tuh susah banget ya teman-teman. Karena kesibukan masing-masing, bener banget. Nah, ada nggak sih cara lain yang efektif gitu ya? Selain diskusi di rapat. Biasanya ya kalau aku biasanya gini loh teman-teman. Di salah satu organisasi aku, itu kita biasanya diskusinya seringnya di G-Docs. Gitu, karena kan kita nih sibuknya masing-masing nih ya teman-teman, dan Gdocs itu kan teman-teman bisa update kapan aja, dan mungkin di situ juga teman-teman bisa add comments dan lain-lain. Dan di situ akhirnya menurut aku itu bakalan lebih mudah juga gitu. Itu Gdocs sangat membantu yang pertama. Lalu yang kedua juga teman-teman mungkin bisa pakai platform seperti Trello gitu ya. Di Trello juga itu teman-teman bisa ngebantu banget instead of mungkin kalian ngeset jadwalnya perlu daripada di meetingin gitu ya. Karena itu juga bakalan ribet juga dan set meeting itu susah sekali. Mendingan teman-teman masukin di situ aja. Jadi di Trello tuh menurut aku udah apa ya? Semuanya udah lengkap lah bisa dibilang udah hampir lengkap, jadi di situ teman-teman bisa comments, di situ juga teman-teman bisa langsung taruh kerjaan teman-teman dan masih banyak lainnya gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa sih ngegunain platform-platform seperti ini, tapi kalau misalnya yang Trello mungkin belum terlalu belum terlalu familiar gitu, teman-teman bisa pakai Gdocs sih menurut aku. Di situ tuh salah satu platform yang bisa digunain buat diskusi juga, jadi kayak teman-teman bisa comments di situ dan masih banyak lainnya gitu. Kalau emang nggak bisa set meeting gitu ya. Oke, gimana nih Bika? Pastinya udah terjawab banget ya pertanyaannya. Untuk yang selanjutnya, boleh mungkin pertanyaannya dia. Oke, ini ada pertanyaan dari Jesselyn kelompok Niagara-Gara. Halo Kak, bagaimana caranya untuk encourage semua anggota kelompok untuk berdiskusi? Karena based on experience, kebanyakan lebih memilih go with the flow daripada memberikan ide. Nah, ini teman-teman. Yang gini-gini tuh aku relate banget ya, karena jujur, kita tuh masih banyak yang takut ngeluarin ide gitu kan. Kita tuh, bahkan kita pribadi mungkin masih banyak nih yang takut keluarin ide. Setelah aku telaah lagi ya lebih lanjut teman-teman, orang-orang tuh nggak mau ngasih ide karena yang pertama dia takut idenya tuh nggak diterima oleh orang-orang. Lalu yang kedua, dia kurang merasa nyaman di suatu lingkup yang lagi teman-teman buat gitu. In this case berarti kan forum diskusi teman-teman ya. Jadi gimana sih teman-teman itu bisa encourage anggota teman-teman? First thing first, teman-teman tuh harus ngebuka understanding ke orang lain bahwa ini adalah safe place teman-teman untuk beropini. Jadi kalau misalnya ada orang yang beropini, kalau bisa teman-teman tuh apa ya bener-bener ngasih apresiasi gitu. Jadi jangan cuman kayak oke, udah terus kayak ternyata opininya itu nggak dikonsider gitu. Karena banyak banget nih ya teman-teman, kita tuh udah banyak yang ngasih opini juga tapi nggak dipakai ujung-ujungnya malah cuman buat lewatan doang gitu. Jangan kayak gitu. Jadi kayak emang kita tuh harus consider opini-opini yang udah datang dari orang lain dan akhirnya itu kan bakalan nge-trigger juga nih secara nggak langsung. Bakal nge-trigger orang-orang lain juga. Oh, oke, ternyata opini-opininya juga di sini sangat-sangat dihargai kok. Nah, di situ akhirnya apa? Ada trust yang terjadi antar satu orang dan orang lainnya gitu di dalam satu tim. Jadi untuk nge-build trust-nya itu dengan apa tadi teman-teman ngebuat environment itu senyaman mungkin. Kalau misalnya udah nyaman, aku yakin nih pasti orang lain juga untuk beropini itu bakalan lebih gampang. Karena apa? Karena mereka mereka tuh ngerasa aman. Opini mereka itu bakalan diterima juga anyway gitu.
Nah, teman-teman harus bisa tuh nge-build itu senyaman mungkin lingkungannya di-build. Jadi mereka nggak cuma ikutan go with the flow aja gitu. Oke, berarti intinya buat keadaan senyaman mungkin ya Kak ya, biar mereka bisa saling memberikan ide dengan baik gitu. Oke, mungkin boleh selanjutnya pertanyaan. Boleh di-up. Oke, udah ada pertanyaan dari Yulia, kelompok Kora-Kora. Izin bertanya, Kak, gimana cara kita menyamakan persepsi antara anggota tim supaya tujuan dapat tercapai? Oke, menyamakan persepsi. Jadi kalau dari aku pribadi, itu kalau misalnya mau nyamain persepsi, itu yang pertama, kita semua, nggak cuma tim leader doang, ini berlaku untuk semuanya ya, kalau menurut aku, semuanya tuh harus punya ekspektasi masing-masing apa, gitu. Ekspektasinya tuh apa dulu sih? Dari situ tuh kita ngebahas tuh ekspektasi masing-masing. Kalau misalnya ekspektasi masing-masing udah dibahas, nah di sini juga karena gini loh teman-teman, balik lagi yang mungkin dikaitin dengan pertanyaan yang sebelumnya, karena ide itu kenapa ya kok kayaknya susah banget dikeluarin, karena mungkin itu baru dari satu orang aja gitu. Biasanya tuh satu orang dan itu biasanya tim leader doang yang ada di forum itu untuk banyak berbicara. Nah kalau misalnya di sini, coba deh teman-teman memposisikan bahwa kita semua tuh sama gitu, apalagi mungkin yang sekarang lagi punya anak buah dan lain-lain gitu ya. Coba deh teman-teman ajak mereka untuk duduk dan set expectation mereka tuh apa, ekspektasinya teman-teman apa sih sebenarnya sebagai um, tim itu gitu. Nah, kalau misalnya udah set expectation dan kita juga tahu kan apa yang orang lain tuh sebenarnya pengen. Kita tuh bisa tahu, oh cara pikir orang lain tuh kayak gini, POV-nya tuh kayak gini. Nah, setelah tahu nih POV-nya dan kayak mungkin setelah set expectation, teman-teman bisa tulis juga untuk selanjutnya itu set goals. Jadi set goals masing-masing. Dari perspektif masing-masing itu apa aja sih sebenarnya goals yang pengen dicapai. Nah, dari situ teman-teman, dari ekspektasi yang udah ada dan set goals yang udah ada, itu nanti teman-teman bisa satuin semuanya per tim itu, satu tim. Jadi, satu tim tuh jadi kayak satu otak kan, teman-teman. Jadi, nanti dijadiin satu nih. Setelahnya di-combine semua, dari ekspektasinya apa, lalu mungkin kerjanya apa juga, apa yang akan dikerjakan, yang jadi setelah yang dikerjakan itu yang terakhir baru goals-nya apa, itu bakalan bisa dijadiin satu dan itu akhirnya persepsinya sama gitu. Jadi kayak bakalan disatuin dan dari situ juga mungkin kalau misalnya ada yang beda, itu pun kan bisa dikomunikasikan. Tapi kita tuh tahu kalau dia tuh persepsinya memang beda. Kenapa? Karena balik lagi kita tuh udah mengkomunikasikan itu. Kita udah ngesetnya tuh bareng-bareng gitu. Kita udah speak up satu-satu nih. Jadi semua orang didengar gitu. Karena jujur ya teman-teman, aku yakin banget di tim manapun semua orang tuh pengennya didengar gitu kan. Jadi pasti teman-teman harus bikin platform gimana kayak oke, environment yang teman-teman harus build itu ya senyaman mungkin, semua orang bisa berekspresi, semua orang bisa beropini, gitu. Nanti persepsinya itu sendiri pasti bakalan terbentuk sendiri, oh oke, karena aku tahu nih, dia pengennya gini, aku tahu dia pengennya gini, jadi kayak persepsinya semuanya akan sama pada akhirnya. Wah, baik. Gimana Yulia? Pasti jawabannya ini ya, pasti pertanyaannya sangat terjawab ya. Oke, boleh Amin. kita ke Oke, selanjutnya ke Rumaisya dari kelompok Halilintar. Kak, saya mau tanya, pastikan seorang leader harus pandai dalam berkomunikasi dalam tim. Nah, menurut kakak, ada nggak teknik komunikasi yang baik dan sesuai untuk posisi tersebut? Oke, leader itu harus pandai dan berkomunikasi dalam tim. Nah, gini teman-teman, sebenarnya instead of teknik ya, menurut aku tuh teman-teman harus bisa sebagai leader, itu teman-teman harus bisa pendekatan secara personal. Jadi kayak teman-teman tuh harus bisa kenal lebih dekat sama satu-satu personalnya, satu-satu individu. Dan menurut aku gimana sih cara buat kita bisa deket dengan satu-satu individu ini gitu ya. In this case kan berarti anak buah teman-teman gitu ya. Dan gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik?
menurut aku sih kalau aku pribadi ya, aku tuh lebih suka approach satu-satu gitu. Aku nge-approach-nya tuh per personal. Karena gini, mungkin orang tuh nggak nyaman kalau misalnya terlalu rame untuk kayak berdiskusi dulu untuk awalnya. Itu karena mereka mungkin kan belum kenal juga satu sama yang lain dan masih banyak lainnya gitu ya faktor-faktornya. Dan kalau aku pribadi untuk tadi juga membuka ruang untuk memberikan ide, itu aku approach satu-satu teman-teman. Jadi teman-teman tuh emang harus bisa deket sama satu-satu orang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih chatan berdua aja. Itu aku yakin itu bakalan lebih nyaman sih untuk mereka untuk berekspresi, untuk cerita lah, untuk ngasih ide dan masih banyak lainnya. Jadi kalau misalnya itu udah terbentuk nih teman-teman, itu kan baru personal approach yang pertama. Nah, nanti kalau misalnya udah terjadi personal approach ini dan mungkin teman-teman udah sukses dalam itu, lalu baru nih dibentuk nih kayak suatu discussion di mana kayak, "Eh, kemarin aku denger nih ada ide dari A, kalau misalnya kemarin idenya tuh bla 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 bla." Terus nanti, semua orang tahu, berarti kan dia merasa di-appreciated bahwa, "Oh oke, ide aku juga oke nih untuk disalurkan ke satu tim itu, gitu. Jadi, apa ya, menurut aku tuh personal approach itu sangat penting. Jadi, kan banyak ya teman-teman apalagi di suatu tim tuh sebenarnya tim leader sama anak buahnya bahkan nggak deket gitu ya, ataupun sesama teammates juga nggak deket. Kenapa? Karena bonding-nya kurang. Nah, gimana sih, cara, komunikasi yang baik? Menurut aku komunikasikan itu secara personal dulu, step pertamanya itu, gitu. Semoga Oke, menjawab baik. ya. Wah, pasti terjawab banget nih. Boleh kita ke pertanyaan selanjutnya? Oke, udah ada pertanyaan dari Devina kelompok Poci-Poci. Izin bertanya, Kak, gimana cara menghindari perasaan tidak dihargai saat berpendapat? Karena hal itu kan membuat komunikasi dalam tim jadi terhambat. Terima kasih, Kak, sebelumnya. Wah, ini menarik banget nih. Ini aku kayaknya mau sekalian cerita deh. Ini bener-bener baru kejadian 2 hari atau 3 hari yang lalu. Aku lagi ada di suatu Zoom meeting ya teman-teman, online meeting, dan ada nih salah satu teammates aku itu dia ngeluarin ide, dan ternyata idenya itu kebetulan tidak diterima nih sama teman-teman lainnya gitu. Jadi kayak teman-teman lainnya tuh against sama ide dia. Yang pada akhirnya apa? Dia nangis teman-teman di Zoom meeting-nya. Di Zoom meeting-nya tuh nangis gitu kan. Berarti kan, dia mungkin ngerasa bahwa, "Apa ini ide aku yang tidak dihargai atau gimana ya?" Gitu kan. Jadi kayak dia akhirnya nangis tuh di situ dan akhirnya kita semua tuh ngasih understanding bahwa sesuatu hal yang, kita nggak setujuin tuh bukan berarti kamu tidak dihargai pendapatnya dan itu tuh harus dikomunikasikan. Bukan berarti kita tidak menghargai opini kamu, tapi kita tuh, ada cara lain loh. Ini inilah teman-teman, inilah komunikasi yang harus diomongin gitu. Kalau misalnya nggak diomongin, kalau misalnya kita nggak ngomong bahwa, "Kita tuh sebenarnya ngapresiasi loh ide kamu," itu tuh pasti nanti jadinya ada misunderstanding kan. Dia ngerasa kayak, "Oh, ngapain gue kasih ide lagi, mungkin nanti di next next meeting," gitu ya. Takutnya kan akan ada pemikiran bahwa, apakah nanti di next meeting, ide-ide saya nanti bahkan malah nggak didengar lagi ya. Bukan begitu maksudnya. Adanya suatu tim dengan berbagai, otak gitu ya, dan berbagai ide, itu kan gimana caranya supaya jadi satu, balik lagi persepsinya jadi satu, itu kan harus dikomunikasikan satu-satu. Bukan berarti nih, kamu beda sendiri, itu kamu berarti nggak dihargai gitu, nggak gitu, gitu. Jadi, kasihlah understanding ataupun, apa ya, pemahaman ke orang lain bahwa ya wajar aja kalau emang ide itu berbeda-beda dan bukan berarti kita nggak ngehargain itu. Kita tuh ngehargain banget, tapi mungkin untuk saat ini idenya itu belum bisa diimplementasikan gitu, karena kita punya apa, kita juga kan punya goals gitu ya. Untuk mencapai goals itu kan kita pasti cari cara yang paling, apa ya, paling efektif dan cari cara yang paling cocok gitu kan untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi, aku setuju banget sih sebenarnya kayak gini-gini tuh malah jadi, permasalahan juga dan malah kayak nggak enakan nggak sih jatuhnya, dan biasanya nanti malah yang kayak, "Aduh gimana ya, dia nangis," dan lain-lain. Nah itu teman-teman harus ngasih understanding itu, yang pada akhirnya kalau di kasus aku ya, Devina itu kemarin akhirnya karena udah dikasih, understanding itu dia kayak, "Oh oke."
oke, berarti ini bukan berarti nggak dihargai, tapi ini memang belum cocok aja jalannya gitu. Kan kita carinya yang terbaik ya nggak sih untuk suatu kinerja gitu kan. Jadi bukan berarti sebenarnya ide tuh nggak dihargai gitu. Jadi perasaan itu pasti harus dihargai in all cost gitu. Jadi teman-teman harus ngasih understanding itu dalam satu tim gitu. Oke. Baik Kak, karena keterbatasan waktu, sesi Q&A hari ini harus kita akhiri nih. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Untuk menutup sesi webinar pada hari ini, apakah Kakak ada pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada riders sekalian agar mereka bisa menerapkan materi efektif teamwork yang sudah Kakak sampaikan tadi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari? Oke, thank you so much Debbie. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, balik lagi ya karena kita dari tadi ngebahas soal komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Di sini aku pengen nekenin banget kalau misalnya teman-teman itu balik lagi bahwa teman-teman itu harus bikin apa ya pondasi yang kuat dulu gitu ya sebelum teman-teman ngejalanin teamwork teman-teman gitu. Jadi kenapa aku ngebahas lagi yang tadi soal komunikasi karena tanpa adanya komunikasi tuh teamwork tuh nggak bakalan jalan, bakalan pincang gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada yang ngerti apa yang mau dilakuin gitu. Jadi teman-teman harus bisa dulu yang pertama itu ngebangun relation yang baik antar teamwork teman-teman dan gimana sih cara ngebangun itu dengan baik ya itu tadi dikomunikasikan gitu. Dan tadi juga aku udah sempat ngebahas kan bahwa informal meeting juga itu sebenarnya oke dan itu penting juga. Kenapa? Karena itu bisa nge-build rasa percaya teman-teman, itu bisa nge-build rasa nyaman teman-teman, yang pada akhirnya kalau misalnya teman-teman lagi kerja, itu teman-teman bakal ngerasa safe, bakal ngerasa nyaman, dan akhirnya efektif communication ini bakalan terjadi gitu. Jadi teman-teman pokoknya harus bisa lah mengimplementasikan effective communication ini kenapa supaya kinerja teman-teman juga nanti lebih mudah lagi gitu nggak ribet nggak miskom lagi dan permasalahan itu bisa seenggaknya dikurangin karena udah pasti kan kalau permasalahan itu pasti akan ada terus gitu kan tapi seenggaknya teman-teman bisa mengurangi itu gitu. Good luck ya teman-teman semuanya. Thank you so much for listening anyway. Dan dari aku stay safe juga, stay healthy juga karena masih kondisinya kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau ada kegiatan tim, tolonglah diatur seefektif mungkin balik lagi gitu. Thank you semua teman-teman. Semoga bermanfaat ya anyway. Wah, pasti bermanfaat dong ini. Baik Kak, terima kasih atas pesannya. Kami selaku panitia ingin berterima kasih nih atas waktu dan ketersediaan Kakak untuk mengisi acara kami. Semoga dengan adanya webinar pada pagi hari ini bisa men-trigger nih riders sekalian dan juga pastinya yang nonton di YouTube agar bisa mempraktikkan efektif teamwork. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar pada pagi hari ini. Kami izin share screen certificates-nya ya, Kak. Oke, thank you so much teman-teman panitia. Thank you. Boleh di-up? Oke. Oke, apakah Kakak sudah siap? Sudah, sudah. Oke, baik saya hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, mungkin boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemberian materinya. Semoga sehat selalu, sukses, dan juga semoga selalu bersemangat nih untuk membagikan materi bermanfaat dan inspiratif seperti yang sudah Kakak lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Makasih juga ya Dewi dan teman-teman panitia semuanya. Salam sehat. Bye-bye. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.